Shalom. Kita patut bersukacita hari ini kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Mari kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk hari ini, hari yang baru Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan Tuhan sudah menolong kami untuk melewati sepanjang hari ini dengan baik Bapa, semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau menyerahkan praise and worship kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong setiap kami, mengurapi setiap kami Bapa. Biarlah pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Haleluya. baik atas hidup kita, amin. Engkau baik, teramat baik.
sukacita melimpah memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang memulihkan setiap kita, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyatakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia selalu ada setiap hari, setiap saat. Oleh sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi dengan Dia. Dia yang adalah sumber kekuatan, sumber segalanya, sumber sukacita atas kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi
Bapa, Bapa,
Mari nyatakan pujian ini dengan lebih sungguh. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ya Bapa, kembali malam hari ini kami menghadapkan diri kami kepadamu ya Bapa. Biarkan seperti pujian yang kami naikkan, kemuliaan-Mu memenuhi kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya dalam kemuliaan-Mu Engkau menjawab semua yang kami butuhkan. Biarkan sungguh-sungguh kami semua boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, jamahan yang baru daripada-Mu. Saat kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Bapa, kenyangkan kami, puaskan kami tiap-tiap kali kami datang kepada Engkau. Sehingga tiap-tiap hari kami akan dibuat semakin rindu Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Jangan biarkan saat-saat ini lalu begitu saja ya Bapa. Tapi biarkan kami boleh mengakui inilah saat-saat yang paling indah. Saat kami ada di hadirat-Mu menikmati Engkau dan menikmati jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau berbicara bagi kami, Engkau menyatakan isi hati-Mu. Dan biarkan kami boleh mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tahan dulu ya di ayat itu. Lihat ya saudara, garis bawahi kata aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini bisa sangat merindukan Tuhan. Ada kata sangat. Ini sebuah kerinduan yang begitu besar. Sebuah kerinduan yang dibayar dengan jerih lelah. Dengan pengorbanan. Lihat ya saudara. Kita lihat ayat ini. Ketika saudara sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan sangat merindukan Tuhan. Nah begini ya. Kenapa orang sangat merindukan seseorang atau sesuatu? Apa dasarnya saudara? Saya percaya setiap orang yang merindukan sesuatu itu berkaitan dengan sukacita atau kegembiraan di dalam kehidupannya. Amin. Kan tidak mungkin ada yang menantikan bencana, menantikan kapan sakit, kan jarang ya. Pasti saudara ini menantikan hal-hal yang akan menyenangkan. Kapan ya bayaran, ya. Kapan ya bisa liburan, kapan ya itu kan. Orang menanti-nantikan sesuatu yang dia percayai itu bisa membuat dia bahagia. Dan saudara tahu ya, Daud menuliskan, kenapa dia sangat merindukan Tuhan? Karena dia percaya yang menanti-nantikan Tuhan itu akan berbahagia. Nah kita lihat ya saudara. Dia mengenal Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupannya. Nah sekarang saya mau melihat di dalam Alkitab versi mudah dibaca ya. Mulai ayat yang ke-4, 5 dan ke-6. Bisa tolong? Versi mudah dibaca. Betul ya? Tuhan memberikan nyanyian baru ke mulutku, nyanyian pujian untuk Allahku,
banyak orang akan melihat yang terjadi padaku dan mereka akan menyembah Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Lihat, luar biasa ya saudara. Tadi kita lihat ya ayat yang kedua tadi. Orang yang merindukan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan. Itu hidupnya begitu luar biasa. Apa yang akan terjadi? Untuk orang yang merindukan Tuhan atau sangat merindukan Tuhan. Dan sekali lagi ya, ini bukan rindu biasa. Rindu yang dibayar dengan sebuah tindakan untuk betul-betul mencari Allah. Dan kita tahu ya, cara Daud menanti-nantikan Tuhan atau merindukan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 dikatakan, dia 7 kali membangun persekutuan dengan Tuhan. Menyembah, meninggikan Tuhan. Dan sekali lagi, orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menunggu-nunggu Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan. Orang lain akan lihat dia. Dan orang itu akan menyembah Allah. Dan percaya kepada Allah. Luar biasa ya saudara. Coba ayat yang kelima. Barang siapa percaya kepada Tuhan akan sungguh-sungguh bahagia. Lihat ya. Saudara kita mesti belajar. Mulai belajar konsep-konsep dunia mengenai bahagia tidak bisa disamakan dengan konsep-konsep kekristenan. Kadang kita ini tahu kita kepengen bahagia tetapi jalannya salah. Orang masih ya saudara berpikir orang yang berbahagia itu orang yang punya banyak uang. Orang yang berbahagia itu orang yang tidak punya masalah. Orang yang berbahagia itu orang yang uangnya banyak. Coba saudara, ayat ini menjamin begini. Siapa percaya kepada Allah bukan hanya bahagia. Tetapi sungguh-sungguh bahagia. Nah, sekarang saya mau mundur sejenak. Apa yang dimaksud dengan percaya? Percaya beriman kepada Yesus. Kita bukan hanya percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Kita mesti mengambil bagian untuk mempercayai Dia sebagai harta di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Injil Matius berkata, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta yang terpendam. Jadi Yesus itu ya saudara, dia seharusnya menjadi harta di dalam kehidupan kita. Harta itu sesuatu yang kita punyai, yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Nah Yesus itu harus seperti itu. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan lihat ya, kalau dia harta, saya mau tanya, harta. Di dalam bagian yang lain katakan, Tuhan adalah bagianku. Dia lebih daripada harta-harta yang kita bisa punya di dunia ini. Dan sekali lagi memiliki dia, itu adalah sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang percaya memiliki dia. Nah, coba ayat yang ke-6 sekarang. Siapakah Yesus? Siapakah Allah? Ini dia. Ya Tuhan Allahku, Engkau melakukan yang ajaib. Engkau mempunyai rencana yang ajaib untuk kami. Terlalu banyak untuk didaftarkan. Aku dapat terus menceritakan tentang mereka. Maksudnya tentang keajaiban itu. Karena begitu banyak untuk dihitung. Coba lihat ayat-ayat ini berkata. Tuhan itu namanya ajaib. Tuhan itu melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan itu punya rencana yang ajaib untuk siapa menurut ayat ini? Untuk siapa saudara? Untuk kami. Dan itu kalau didaftarkan terlalu banyak. Nah memang ya saudara, kadang agak aneh juga. Daftar hal-hal yang ajaib yang Tuhan rencanakan itu banyak. Tapi kalau orang Kristen ya disuruh bersaksi, saksi apa ya? Dia lupa daftarnya. Ya mari saudara, Allah yang saudara sembah, kalau saudara percayai dia, saudara nantikan dia, saudara suka akan hadiratnya,
Maka percayalah hal-hal yang ajaib itu begitu banyak daftarnya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menyembah Allah yang ajaib dan keajaiban akan menyertai, mengikuti kemanapun kita pergi. Halo, sudah percaya? Allah itu punya daftar yang ajaib dan jumlahnya itu terlalu banyak untuk bisa dihitung. Sebab itu ya saudara, hal yang paling menyedihkan bagi Allah apa kira-kira? Apa menurut saudara? Daftar keajaiban yang dia sediakan bagi saudara dan saya, dia tidak bisa memberikannya. Karena apa? Karena saudara kurang merindukan dia. Kurang percaya kepada dia. Sekali lagi ya saudara, marilah kita mempercayai bahwa di dalam dia kita akan beroleh keajaiban dan sukacita besar di dalam kehidupan kita. Saudara, kita kembali kepada ayat yang pertama dari bagian ini. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan dia mendengar teriakku minta tolong. Dipakai terjemahan yang biasa. Lihat ya saudara. Nah begini ya. Kadang kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kita tidak peduli apa yang kita terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kadang ya saudara, kita menerima jawaban, kita kemudian berpikir begini. Ini karena doa atau karena apa yang aku buat? Tidak jelas. Contohnya begini ya, contohnya. Misalnya saudara sakit, saudara apa yang akan saudara lakukan? Orang Kristen kalau sakit dia berdoa minta tolong, pasti ya. Tuhan tolong, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nah, terus tapi ya saudara, kadang orang yang berdoa itu lupa doanya. Misalnya 1 hari, 2 hari, tidak terjadi apa-apa. Apa yang akan terjadi? Kalau itu saudara kira-kira apa yang akan terjadi? 1-2 hari kok tidak terjadi apa-apa ya? Gimana? Wah ini kayaknya Tuhan ini lagi sibuk sehingga dia tidak mendengar. Kemudian kita akhirnya coba ya saudara. Coba misalnya saya begini ya, saya bukan orang yang anti dokter atau anti obat. Tapi kita mesti percaya ya saudara, percaya bahwa Tuhan lewat apa saja bisa menyembuhkan kita, tetapi Tuhan. Nah biasanya kita kemudian coba minum obat. Nah, kemudian hari ketiga sembuh, ya hari ketiga sembuh. Saya mau tanya, saudara sembuh karena doa hari pertama atau minum obat hari kedua? Saya mau tanya. Hah? Ya, jadi hari pertama sudah sakit, sudah berdoa. Hari kedua enggak sembuh. Sudah masih rasa kok enggak enak. Hari kedua sudah minum obat. Dan hari ketiga saudara sembuh. Saya mau tanya, saudara sembuh hari ketiga itu karena saudara minum obat atau karena saudara berdoa? Ayo coba. Ini kan perkara sehari-hari yang kita mana yang betul? Kalau itu misalnya sembuh karena doa, ya. Misalnya hari kedua kita tidak minum obat, hari ketiga saudara yakin tidak sembuh? Ayo. Nah itu loh kadang ya saudara, kadang kita mesti coba yang dikatakan oleh pemazmur ini. Dia sangat menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya berharap dalam menantikan. Karena Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu memang menanti, berharap, tetapi bukan pengharapan yang ragu-ragu. Itu pengharapan yang terbukti. Oleh sebab itu ya saudara, kita perlu belajar atau mengaktifkan iman percaya kita. Untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita yang menantikan Tuhan pasti
melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan terlalu pendek imannya itu. Bertahanlah untuk percaya. Saya pernah membaca sebuah buku ya saudara yang dituliskan oleh Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth dituliskan adalah dia seorang, kalau di muka bumi itu, ia seorang tokoh iman. Banyak kesaksian-kesaksiannya. Untuk orang dengan kanker di perut tidak perlu didoakan. Itu biasanya dia tinju. Dia sudah membangkitkan banyak orang-orang mati. Bukan hanya menyembuhkan ya. Banyak orang mati. Tapi satu saat ya saudara, satu saat di dalam kehidupannya sendiri, dia ini kena batu ginjal. Dan dia sudah percaya bilang begini kepada Tuhan. Tubuhku ini adalah rumah Tuhan, tidak akan ada pisau operasi akan kena ke tubuhku. Jadi saudara tahu ya, kalau zaman dulu belum ada laser, orang dengan batu ginjal itu harus dikeluarkan batu ginjalnya. Dan Smith Wigglesworth selama beberapa waktu ya saudara, itu sakit ginjalnya itu semakin parah. Sampai seringkali dia harus berkhotbah dengan apa? Dengan berdarah-darah karena batu ginjalnya. Tetapi dia percaya apa yang dia imani. Dia berkata, tidak akan ada pisau untuk operasi. Dia percaya kesembuhan. Dan yang luar biasa, iman yang dia pertahankan itu akhirnya didengar oleh Tuhan. Dia sangat menantikan Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya waktu Tuhan. Dan itu terjadi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ya saudara, percayalah kepada Tuhan. Tetap pertahankan iman. Meskipun kita belum melihat, percayalah. Setiap doa yang kita panjatkan dia mendengar. Setiap keluhan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dialah jawaban di dalam kehidupan kita. Dan kata ini, dia sangat menantikan Tuhan. Jadi mari hari-hari ini, saudara jangan hanya berdoa. Tapi percayalah jawaban doa itu dan sangat nantikan apa yang terjadi dengan doa-doa kita. Sama dengan apa yang kita lakukan di dalam praise and worship ini. Saya selalu berkata begini saja. Kalau saudara lewat praise and worship ini tidak gembira atau tidak mendapatkan sesuatu, Tuhan itu tidak dapat kemuliaan. Saudara mengerti tidak ya? Gimana ya? Saya logikakan aja begini. Misalnya ya saudara datang kepada dokter untuk misalnya sakit apa? Saudara sedang sakit, saudara datang kepada dokter. Saudara datang kepada dokter itu kan untuk apa? Untuk beroleh kesembuhan ya. Misalnya saudara sakit mata, datang kepada dokter. Kemudian dokter melakukan sesuatu, tapi setelah dilakukan saudara tidak sembuh. Dokternya dapat apa? Dapat apa kira-kira dokter? Kita kan tidak mungkin memuji dokter itu. Dokter ini kok tidak bisa ya. Tapi lain kalau ketika kita datang kepada dokter dan dokter itu bisa menyembuhkan. Maksudnya sembuh dengan itu. Maka saudara akan cerita kepada orang lain. Kamu kalau sakit mata pergi ke dokter itu loh. Hebat, bisa. Nah sama itu. Dengan kita datang kepada Tuhan. Kalau sudah bisa promosi apa yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita nikmati. Apa yang kita alami ketika kita datang kepada Tuhan. Coba ya saudara lihat di dalam ayat yang ke-17. Apa sih yang seharusnya terjadi? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita merindukan Tuhan. Kan ini yang harus terjadi. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau. Semua orang yang mencari engkau. Jadi sekali lagi ketika kita datang di dalam worship at home ini. Dengan kerinduan yang besar akan Allah. Maka kita percaya firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kita akan bergembira karena Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mengalami kegembiraan ya saudara. Sukacita, jawaban kesembuhan lewat worship at home ini. Wah, kesaksian-kesaksian kita itu akan mempermuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan belum dipermuliakan di dalam apapun di dalam kehidupan kita termasuk dalam worship at home kita.
Ketika kita belum dipuaskan, disenangkan, disembuhkan. Sebab itu ya saudara, tiap-tiap kali kita datang atau apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan rohani atau agamawi, mari kita merindukan Tuhan, mengharapkan Tuhan, sangat menanti-nantikan Tuhan. Kita berdoa untuk beroleh sukacita. Kita membaca firman untuk kita beroleh kesenangan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya kita boleh melihat kuasa Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Itu arti sangat menanti-nantikan Tuhan. Sebab itu malam hari ini ya saudara, mari tadi ayat-ayat yang kita sudah baca. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu punya rencana-rencana ajaib yang terlalu banyak untuk didaftarkan. Di dalam ayat yang ke-6. Dan biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya, yang menanti-nantikan Dia, dan yang mencari Dia dengan segenap hati kita. Ya saudara, saya mau biarkan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita akan terjadi. Mari kita akan tunduk di dalam doa. Bapa, Engkau begitu banyak rindu melakukan keajaiban di dalam kehidupan kami. Engkau merencanakan hal-hal yang ajaib bagi kami menurut firman-Mu. Yang daftarnya tidak dapat untuk kami hitung. Tetapi kami juga mengaku seringkali tidak terlalu banyak keajaiban terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Bapa, kami mau meneladani Daud. Kami mau sangat menanti-nantikan Engkau. Sangat merindukan Engkau. Sebuah kerinduan yang berani kami bayar dengan harga apapun. Asal kami boleh mencari dan berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Bapa, limpahilah kami dengan semangat yang baru untuk mencari Engkau. Bapa, kami rindu firman-Mu digenapi. Orang yang melihat kami akan kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu. Dan orang yang melihat kami akan percaya kepadamu ya Bapa. Biarkan kami menjadi orang seperti Daud ini ya Bapa. Sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami akan mempermuliakan Bapa di surga. Mari ya Bapa, perbaharunilah kerinduan kami akan Engkau. Jangan kami tukar kerinduan akan Engkau dengan hal-hal yang lain yang disodorkan oleh dunia ini. Berikanlah kami kemenangan selalu untuk terus mencari wajah-Mu dan merindukan Engkau. Bapa, biarkan janji firman-Mu yang dialami oleh Daud, dialami oleh semua umat-Mu yang belajar untuk menanti-nantikan Engkau. Terima kasih ya Bapa, malam hari ini juga kami percaya Engkau mengundang kami dalam worship at home. Bukan hanya untuk Engkau mendengarkan kami menyanyikan lagu-lagu rohani. Tapi kami percaya Engkau mengundang kami karena tangan-Mu rindu menjamah kami pada malam hari ini ya Bapa. Mari jamahlah kami yang sakit. Jamahlah kami yang berbeban berat. Jamahlah kami yang membutuhkan anugerah dan jamahan-Mu di dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Malam hari ini ulurkanlah tangan-Mu menjamah setiap kami. Sehingga dunia boleh melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu atas kami ya Bapa. Jangan biarkan kami pulang dengan begitu saja. Tapi biarkan berkat-berkat yang terbaik menjamah kehidupan kami pada malam hari ini ya Bapa. Mari sembuhkan kami, pulihkan kami, kenyangkan dan puaskan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa menyerahkan worship at home kami ya Bapa. Berkatilah acara ini ya Bapa supaya tidak menjebak kami di dalam rutinitas belaka. Tapi perlihatanlah kemuliaan-Mu di sini. Bawalah kami dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Puaskan kami di sini, kenyangkan kami di sini. Oh Bapa, biarkan kami boleh melihat Engkau di sini. Dan Engkau dapat kemuliaan karena kami dipuaskan oleh Engkau ya Bapa. Mari jamah terus kehidupan kami.
Berikan sukacita gairah yang baru untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk malam yang indah. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Biarkan kami semua akan pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.